salam pendidikan. Pembelajaran saat ini bukan hanya pembelajaran sesuai dengan buku yang ada di depan siswa, akan tetapi bagaimana sekiranya pembelajaran yang sudah dialami oleh siswa dapat dikonversi menjadi pengetahuan baru sehingga menjadi proses pembelajaran yang menarik yang dapat diikuti oleh siswa kita. Berikut salah satu contoh pembelajaran yang menarik yang diterapkan oleh guru mata pelajaran geografi. Silakan tonton video ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Andini Afrika. Saya berasal dari kelas 12 F3 yang bisa dikenal sosial sih. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran masih menghantui Indonesia selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Upaya menekan pengangguran dan kemiskinan tak bisa bergerak lebih cepat dari target pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 disebutkan pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6-7% dari kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada 2024. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Maret 2014 jumlah orang miskin sebanyak 28,28 juta orang dengan tingkat kemiskinan 11,25%. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,6%, 3,6 juta orang atau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pembangunan nasional. Menurut pemahaman saya sendiri, indikator pembangunan nasional itu semacam patokan atau tolak ukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara. Dengan adanya indikator ini, kita bisa melihat apakah kondisi masyarakat semakin membaik, ekonomi negara semakin kuat, atau berbagai aspek kehidupan lainnya semakin maju. Indikator pembangunan nasional itu sangat penting. Yang pertama itu kita dapat mengetahui keberhasilan. Jadi indikator ini dapat membantu kita untuk melihat apakah program-program pembangunan yang sudah dilakukan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Yang kedua, merencanakan program pembangunan. Dengan melihat indikator pemerintah bisa merencanakan program-program pembangunan yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir yaitu membandingkan dengan negara lain. Yaitu indikator ini juga bisa digunakan untuk membandingkan perkembangan suatu negara lain dan negara kita. Contoh dari indikator pembangunan nasional itu yang pertama indikator pembangunan manusia atau IPM itu bertujuan untuk mengukur kualitas hidup manusia dari 3 aspek utama. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga itu standar hidup layak. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Itu bertujuan untuk menunjukkan seberapa cepat perekonomian suatu negara berkembang. Yang ketiga, tingkat kemiskinan. Menunjukkan seberapa banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang keempat yaitu angka kematian ibu dan anak. Dapat menunjukkan kondisi kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, tingkat pengangguran. Menunjukkan berapa banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang terakhir yaitu tingkat ketidaksetaraan, yaitu menunjukkan seberapa besar perbedaan pendapat antara orang kaya dan orang miskin. Jadi, kesimpulannya indikator pembangunan nasional itu sangat penting karena membantu kita untuk memahami seberapa jauh mana pembangunan suatu negara sudah berhasil. Dengan mematuhi indikator-indikator ini, kita bisa ikut berpartisipasi dalam membangun negara yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Menarik bukan? Ya, seperti itulah belajar.
Bagi guru, belajar hakikatnya bukan bagaimana menghabiskan materi yang ada di dalam buku, akan tetapi guru membelajarkan bagaimana belajar untuk siswa-siswinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.